Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu nama saya Budi dan saya Ari. Kami bukan ketum Projo ya. Karena kayaknya acara ini sponsornya beda ya. Iya. Benar, sponsornya beda. Oke, dan kali ini kita sama-sama ini nih ingin syukuran kemenangan orang muda TKN Fanta Prabowo Gibran. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat orang-orang muda. Karena secara data nih ya kan kita lihat orang muda di media Gen Z selalu jadi komoditas lah ketika kampanye ini ya. Katanya pemilih mayoritas hampir 60% adalah generasi milenial dan Z gitu ya. Dan hasil quick count sudah menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran ini sudah unggul dan sekali putaran gitu. Ya. Hasil quick count. Ya. Yang mana menurut Anies Baswedan, quick count itu ibarat Anda tidak perlu mengecek semua darah Anda untuk tahu ini benar atau tidak. Kalau nggak percaya gimana? Kita cukup satu tetes saja. Kalau Anda tidak percaya kita tidak usah untuk tes darah lagi. Iya. Kata Anies Baswedan tahun 2014. Kalau Anies Baswedan 2024 mungkin berubah sedikit ya. Kita tunggu hasil kita waktu itu terakhir acara di sini sama capres yang suaranya kayak handphone lowbat gitu ya. Tolonglah, ini kan zaman rekonsiliasi. Ini nggak boleh kata-kata. Oh iya benar. Iya. Coba lo berani nggak kata-kata Prabowo Gibran? Enggak. Rame bos. Oke. Kita sama dulu ya tamu-tamu spesial yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita sama dan kami mohon untuk kesediaan. Oh, ini sudah hadir ya di tengah-tengah kita Bapak Hasyim Joyo Adikusumo. Halo Pak Hasyim. Ya. Halo Pak Hasyim. Ya. Ya Pak. Iwan Bule mana Pak? Biasanya bareng terus ya. Pak Hasyim ini top lah. Orang belum bilang, oh gue paling kenal Prabowo, enggak, paling kenal Prabowo ya Hasyim Joyo Adikusumo. Gitu. Jadi sekali lagi kami ucapkan, boleh teman-teman duduk ya. Ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Hasyim. Pak Hasyim boleh berdiri sama teman-teman semua, tepuk tangan untuk Hasyim Joyo Adikusumo, Pak Hasyim. Ya. Oke. Ya boleh, Arief Rosyid ini mengaku paling setia sama Prabowo, tapi yang paling mirip sama Pak Prabowo Pak Hasyim Joyo Adikusumo. Oke, kemudian tentu saja ini ketua TKN Prabowo Gibran. Nah, kita sambut Bapak Rosan Roslani. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk Pak Rosan, yang mulia Duta Besar Rosan. Ya, yang mulia. Ini bukan yang mulia perkandaan ya. Memang yang mulia Duta Besar. Yang mulia Duta Besar. Jadi kalau kata orang-orang nih Pak Rosan, ketua TKN Prabowo Gibran itu namanya Rosan Roslani. Nah, ketua TKN Prabowo Gibran namanya Joko Widodo. Ada ketua, ada ketum, banyak orang begitu. Atau itu mitos saja. Iya, itu kan kata Mas Into. Udah lu bikin kutipan yang jelas. Iya. Oke, kita cek dulu siapa yang udah datang ya. Kemudian kita juga ada Komandan TKN Fanta, ada Bang Arief Rosyid. Ya. Oke. Yang mau diundang Arief Rosyid ke acara ini wajib menyebutkan semua nama kabupaten kota di Sulawesi Selatan ya. Ya, Pak, ini dari Pak Hasyim, izin Pak. Pak Hasyim izin Pak, ini dari 1000 orang yang hadir 80% dari Sulsel Pak. Iya, dan 90% nya HMI Pak. Sopen, waduh. Oke, kita juga sudah, siapa lagi nih? Ada ketum HIPMI nih, partai juga nih. Ada Bang Akbar Bukhari, Bang Akbar. Ini Bang Akbar. Ada banyak lah ya abang-abang kita yang sudah hadir. Ada Bang Reza Harta, Dewan Pangan TKN. Ada Bapak Alfonso Meri Pahotan, Ketua Umum DPP Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air, Gempita. Bang Alfonso boleh berdiri Bang. Wah, Gempita. Kalau udah menang ini boleh dada-dada ya. Ada juga siapa lagi ya, banyak, ada macam-macam lah. Nanti kita nggak bisa sebutkan satu persatu. Dan juga ada di sini ada teman-teman dari Teman Tuli. Mana Teman Tuli?
boleh berdiri teman Tuli. Oh di sebelah sana, halo teman-teman. Iya, apa kabar? Tepuk tangan untuk teman Tuli yang hadir hari ini bersama kita. Sudah siap juga. Coba tepuk tangan. Gini. Itu. Ya, sudah siap juga dengan Oke, silakan. Ya, juru bahasa isyarat ya. Oke, sambil sama ini sudah ada kita cek juga macam-macam lah ya. Di sini ya belum dipanggil, mohon maaf ya. Iya. Cara aman menyapanya tahu nggak? Apa? Selamat datang untuk Anda dan Ninda yang ada di sini semua. Oke, dan bersih. gini nih, kita dapat briefing dari Bang Arif Rosid ya sebagai Sohibul Baik ini, Sohibul Hajat ya. Itu apa namanya? Kita nih tidak hanya mengundang para pendukung Prabowo Gibran aja. Jadi kita mau cek juga, ada nggak pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mana suaranya? Coba berdiri. Anies Baswedan, ya. Ya. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Banyak ternyata ya. Banyak. Pak Rosan, ini kalau disurvei di ruangan ini quick count nih, benar ini harus Baswedan nih Pak. Banyak ya ternyata ya. Ya. Oke, kita cek lagi pendukung 03 Ganjar Mahfud ada berdiri. Ada? Ya. Ini saya yakin ini. Jangan dipaksakan, kalau nggak ada jangan dipaksain ya. Ya. Dan kayaknya Arif Rosid itu udah menyiapkan ya pasukan-pasukan yang mengaku pasukan 03 dan 01 gitu Iya. ya. Di sini ada Pak Hasim 01 dan 03 ada, tapi lepas dari itu semua mereka Sulawesi Selatan. Ya. Tinggal dapil sapu bersih sama Arif Ya. Rosid. Dan tadi kita sudah sensus Pak Hasim ya, pendukung 03 kebanyakan yang hadir di sini adalah pendukung Jokowi juga ternyata ya. Wah, ya benar ya. Kamu pendukung Jokowi 3 periode ya. Itu hanya boleh Muhammad Godari, oke? Dan udah semua nih ya, kita tadi udah kasih highlight tentang bagaimana pentingnya dan anak muda ini berhasil disapu. Lebih dari 65% ternyata suaranya lari ke Prabowo dan Gibran ya. Tepuk tangan untuk anak-anak muda di Indonesia. Dan anak-anak muda ini juga lah yang akan menjadi motor untuk berdialog satu sama lain. Anak-anak muda tidak punya beban sejarah, beban masa lalu, Ya. dan tidak punya beban sakit hati untuk saling bicara satu sama lain. Betul, kecuali beban tanggungan ya. Ya, beban tanggungan agak banyak, cicilan, KPR dan lain-lain itu agak banyak. Ya. Mas Gibran aja masih KPR dia. Dia belum pernah kirim linknya ke gua, masih Ya. KPR. KPR. Iya. Oke, dan langsung aja nih untuk melihat perjalanan ini TKN Fanta Prabowo Gibran Pak. Ya, tadi kita sudah menyaksikan ya video beberapa video yang ternyata pidatonya Bang Arif Rosid lebih panjang dari pidato Pak Prabowo ya di situ. Ya, lain kali tolong editornya agak lebih peka dan sensitif ya, Iya. editor ya. Jadi kalau Mas Gibran 4 menit, ya Arif Rosid 3,5 menit lah. Tolonglah, Iya. pas Arif Rosid itu cuma Pak Prabowo 3 menit, jadi tolonglah. Oke, langsung aja nih kita akan diskusi, kita akan ngobrol-ngobrol karena ini anak muda ini jangan cuma jadi komoditas, jangan cuma jadi penonton, tapi juga kita harus mewarnai politik Indonesia ke depannya ya. Kita panggil Ya, Ketua TKN Prabowo Gibran yang mulia Ambasador Rosan Roslani. Ya. Silakan musik, dikasih musik dong. Ya. Jadi Bapak silakan sudah sini. Iya. Pak Rosan. Weh, aman dulu. Ya. Ya ini birunya lebih ke biru Demokrat ini ya Pak Rosan. Gak apa-apa. Oke. Dan siapa lagi nih? yang kedua, tentu saja kita panggilkan Ya. perwakilan Sulawesi Selatan. Ya. Oke, Ketua TKN Fanta Prabowo Gibran, the one and only Arif Rosid. Nah ini kurang ajar tuh daripada dia. Masa musiknya Arif Rosid lebih kencang daripada Bang Rosan gimana? Iya, tolonglah. Tolong disamain minimal. Inilah kadang-kadang muda-muda ini kalau umpam-umpam dia udah gak ketolongan gitu Pak.
Pak Rosan, ya kan? Nah, Ini situasi kayak gini nih emang lagi enaknya kita adu domba internal. lagi internal competition nih Mas ini ya kan, kita pertajam aja internal competition ya kan, tapi nggak bercanda. Kita ini hari ini kan waktunya kebersamaan nih. Betul. Yang mulia Duta Besar Rosan ini. Kita mau ke Pak Rosan dulu ya, mulia Duta Besar Rosan. Ini melihat hari ini surprise-nya Pak Rosan, ini syukuran kemenangan TKN Fanta Prabowo Gibran, tapi banyak juga pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di sini. Ini bicara kebersamaan dan komitmen juga Pak Prabowo untuk merangkul semua pihak. Di mana TKN dan Yang Mulia sendiri tentunya untuk mendorong anak muda ini sebagai agen-agen untuk mempercepat pemulihan pasca pertarungan ini. Ya, silakan. Sekalian disapa teman-teman ini yang mulia. Coba dong, tolong dong panitia dong. Masa mikrofonnya kecil suaranya nih? Ada Rosi tadi gede suaranya, tolong dong. Inilah. Bener punya Arif Rosi tadi. Nah, itu dia. Bener-bener ya kalian ya. Yang mulia untung baru di DP ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentunya terima kasih tidak diundang di sini. Dan memang harus undang karena saya ketua TKN ya, jadi mau nggak mau memang harus undang. Dan tentu kehormatan juga dihadiri oleh Pak Hasim, dan Ketua Umum HIPMI, Pak Akbar, Pak Alfonso, Devita, Pak Budiman Sujatmiko, Mas Budiman Sujatmiko yang tadi baru hadir, kita lihat tangan. Ya, izin saya potong Pak Rosan. Budiman Sujatmiko tadi sebelum datang dia bisik-bisik ke saya. Jabatan apa Bang Budiman baru? Oh, saya ketua otorita bikin algoritma. Dan tentunya pada bapak-bapak ibu yang lain ada Bang Cul dan juga seluruh teman-teman pemilih muda. Ini memang acara ini pas saya dikasih tahu ini luar biasa. Biasa kita syukuran untuk tim paslon nomor 2 saja. Tapi ini membuktikan bahwa tim TKN Muda itu sangat inovasi dan juga di saat bersamaan. Di saat bersamaan ini benar-benar meresapi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena pada saat kita mulai kampanye, pesan pertama beliau adalah apa? Selalu menjunjung persatuan dan kesatuan. Dan hari ini dicerminkan oleh suatu aksi nyata dari TKN Fanta yang dipimpin oleh adik saya ini, Dinda Arif, bahwa mengundang semua paslon nomor 2, 1, 3 dengan tema syukuran anak muda. Karena kemenangan ini bukan kemenangan paslon nomor 2 saja. Kemenangan ini adalah kemenangan anak muda. Kemenangan anak muda karena pemimpin yang akan memimpin bangsa Indonesia 2024-2029 adalah Pak Prabowo, dan wakil presidennya adalah representatif dari anak muda. Jadi ini adalah kemenangan kalian semua, dan tentunya marilah kita bersama-sama memanfaatkan momen yang sangat bagus ini, sangat indah ini untuk selalu merajut kesatuan. Pesta demokrasi sudah selesai, tentunya kedepannya marilah kita bersama-sama membangun bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Nah, yang mulia, kalau kita lihat di medsos sekarang, yang heboh itu juga anak-anak muda. Nah, gimana yang mulia melihatnya orang-orang ini biar cepat move on gitu dari pertarungan kemarin? Ini masih banyak yang belum selesai gitu. Nah, gimana tanggapan dari yang mulia sekarang? Namanya juga anak muda, ya kan? Semangatnya itu selalu tinggi. Semangatnya selalu tinggi, itu kita harus apresiasi. Dan semangat yang menggebu-gebu ini harus kita kanalisasi ke suatu hal yang lebih positif, ke suatu hal yang lebih kebersamaan, dan inilah inisiasi yang dilakukan untuk mensimbolkan yuk kita sama-sama gitu. Perbedaan itu indah, tetapi perbedaan itu justru akan menghasilkan sesuatu yang positif apabila kita lanjut bersama untuk kepentingan bersama. Jadi kalau saya lihat itu adalah suatu yang dinamika yang sangat biasa, tapi yakinlah anak-anak muda kita ini
sangat luar biasa. Kenapa? Contohnya konkretnya di sini. Ada 1, ada 2, ada 3. Konkretnya ada sini, dan kita pertama semua. 1, 2, 3, sayang semuanya. Ayo kita ulang ya. 1, 2, 3, sayang semuanya. Ada juga kontribusi kita pada acara ini. Ada. Oke, Bang Arif, Anda udah dipuji-puji sama Pak Ketua tadi itu kan? Iya. Dan ingat Bang Arif, ujian itu isinya huruf, bukan angka. Jangan senang dulu Anda. Bang Arif, coba disapa dulu teman-teman muda yang hadir di sini yang mau merayakan syukuran pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi kita. Udah? Udah. Oh iya, lu udah ngerti ya, pokoknya nggak boleh lebih panjang dibanding parosan ya. Makanya gua tambahin satu pertanyaan lagi tadi biar lebih panjang, jadi orasi lu bisa agak panjang. Ya. Bang Arif, ini tapi pertanyaannya esensial. Gua sama Arif banyak banget datang ke acara-acara festival-festival yang melibatkan anak muda dalam rangka pemilu. Dan kayaknya suasananya kok agak 02 kayaknya minoritas di situ kelihatannya, karena bicara etika, bicara moralitas, bicara demokrasi, selalu yang dituduh dan tertuduh itu Prabowo Gibran gitu. Tapi hasil berkata lain gitu, hasil elektoral, hasil pemilu. Nah, lu melihatnya gimana? Kanda ada masih boleh jawab bagus tapi nggak boleh lebih lama dari kita besar. Ya, terima kasih sebelumnya yang saya hormati Kanda Rosan, Pak Hasim, terima kasih banyak, Mas Budiman Sujatmiko. Pak Hasim, izin saya ini jadi tim sukses Pak, mengikuti Kanda Rosan dan Mas Budiman mundur jadi komisaris Pak. Jadi makanya beliau harus kita sebut dulu. Kemudian ketum HIPMI, ketum kita Bang Akbar, Bang Alphonse, terima kasih banyak. Juga semua sahabat-sahabat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah ya teman-teman semua bisa hadir pada malam yang berbahagia ini. Tadi kalau ditanya gimana ya, tapi dalam apa yang saya lihat sih selama ini ya, kalau kegiatan-kegiatan anak-anak muda itu, selamat datang Bang Erwin Aksan, kita beri aplaus. Ya, selalu kita harus wisata connection. Iya, ada Bang Cun orang juga kan. Oh, ini juga Makassar aja. Iya. Di sini deklarasi gubernur Sulsel. Lu perkara itu dong Bang, pokoknya jadi gubernur DKI. Halo Bang Erwin, mana Bang? Satu-satu kan? Saya bisa menyentuh pidato Lanjutkan Anda. Iya, jadi malah yang kita lihat ya sebaliknya, mungkin karena nggak pernah undang Mas Budi, Mas Arya aja kali 02 ya, baru kali ini berarti. baru kali ini. Alhamdulillah. Tadinya orang oposisi terus kan itu. Jadi alhamdulillah yang kita temukan malah dukungan anak-anak muda dari berbagai daerah itu mayoritas ke 02, dan saya kira dari yang tadi Mas Ari, Mas Budi sampaikan ya, bahwa paslon 02 ini adalah satu-satunya paslon yang didukung oleh mayoritas anak muda di hampir seluruh Indonesia. Yang menarik ya, kalau di media sosial walaupun mereka ini jarang komen, tapi mereka itu salurkan kemarahannya di TPS, dan alhamdulillah kalau kita lihat ya, Gen Z-nya 65% dan milenialnya 58%. Tentu ini sekali lagi kita harus berterima kasih kepada anak muda dari Sabang sampai Merauke ya, terima kasih banyak. Tanpa teman-teman, tanpa kehadiran teman-teman di TPS, saya kira mustahil ya Pak Prabowo, Mas Gibran
menang sekali putaran. Tangan dulu supaya. Udah, udah belum? Udah. Kalau lu dengar Kanda dari proses ini ngomong, top of mind lu. Habis masuk Pak JK. Ya, coba. Nah, jadi kalian ini sudah dari dulu apa yang dibanggakan di PSSI ini hanya menang 0-0 saja lawan Soviet. Sampai sekarang tidak ada yang kalian banggakan. Dulu waktu meliput Pak JK pidato di PSSI di Barasa. Oke, kita akan berikan ke Duta Besar satu terakhir. Ya mulia. Jadi ini pertarungan sudah selesai. Bagaimana masa depannya anak-anak muda ini dalam mengisi pembangunan di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran nanti? Apakah sudah ada rencananya, sejauh apa keterlibatannya? Ini yang juga dipertanyakan banyak orang dengan dukungan mayoritas anak muda kali ini. Apakah anak muda akan mendapat tempat-tempat khusus untuk memberikan kontribusi dan juga menjadi investasi kepemimpinan Indonesia untuk 20 tahun ke depan menuju Indonesia emas? Ya. Silakan. Ini jawaban sangat dinanti-nantikan yang oleh anak muda gitu ya. Ini pertanyaan yang sophisticated, tapi pertanyaan yang lebih reflektif lagi. Kata Mas Budiman Sujatmiko, saya bersiap lagi menjadi muda kalau jatahnya banyak gitu ya. Oke, lanjut yang mulia. Oke. Pak Prabowo sering menyampaikan dalam waktu beliau berkeliling dalam pidato beliau bahwa kita ini hanyalah jembatan untuk anak muda menuju Indonesia Emas 2045. Itu beliau sampaikan. Kita ini hanya jembatan. Karena yang kita persiapkan ini semua adalah untuk kalian semua, untuk anak-anak muda. Tentunya anak-anak muda akan diberikan peran yang lebih besar, peran yang lebih konkret untuk berpartisipasi secara aktif di dalam pembangunan kita menuju Indonesia Emas. Bukti konkretnya sudah ada. Pak Prabowo sudah mencontohkan dengan apa? Tidak usah jauh-jauh. Wapresnya umurnya 36 tahun bedanya. 36 tahun bedanya. Itu dibuktikan secara konkret oleh beliau bahwa ini anak muda, kita kasih kesempatan, dan bukan itu saja, tapi beliau mempunyai kepercayaan penuh kepada Mas Gibran untuk bersama-sama memimpin negara ini ke depan. Dan tentunya dengan adanya Mas Gibran, ini peran dari anak muda ini harus aktif untuk membangun bangsa yang kita cintai ini. Karena ini apa? Ini untuk kalian semua. Keberadaan kita ini bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk kalian semua. Tetapi kita juga membutuhkan kalian untuk berperan aktif. Kalian terus memberikan masukan, inputan, kritikan, dan juga tentunya kebersamaan. Dan yang paling penting, bagaimana kebersamaan, persatuan ini kita sudah lanjut, dan bersama-sama kita melangkah ke depan. Kita melihat bahwa Indonesia ini punya masa depan yang sangat cemerlang, dan kalian harus punya pikiran seperti itu. Kita adalah bangsa yang besar, dan banyak sekali yang kita ingin rencanakan. Dan sekali lagi saya sangat meyakini Pak Prabowo dan juga Mas Gibran akan memberikan ruang seluas-luasnya, ruang sebesar-besarnya kepada anak muda untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kita ke depannya. Terima kasih. Oke. Izin satu lagi ya mulia. TKN Pantanya ada pemilihan ini dibubarkan atau gimana baiknya? Ya, atau kita ganti jadi strike kalau nggak bola gitu. Silakan. Ya, di TKN Panta ini alhamdulillah kita mempunyai anak-anak muda yang bukan hanya cerdas, bukan hanya pintar, tetapi mempunyai merah putih yang sangat dalam di dadanya. Ya. Oleh sebab itu kita harapkan mereka juga terus mengawal kita, mendampingi kita ke depannya, karena kembali lagi keberadaan kita ini juga bukan hanya untuk kita, tapi untuk kepentingan mereka. Jadi mari sama-sama kita melangkah depan, dan tim dari TKN Panta tentunya kita harapkan terus aktif, tidak hanya mencapai anak-anak muda, tapi bagaimana mereka juga memberikan kontribusi positif dalam aksi-aksi, dalam pemikiran, sehingga apa yang kita langsungkan ini bisa menjadi lebih baik dan lebih tepat sasaran terutama untuk keamanan muda. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk yang mulia Duta Besar Basrani. Nah, kita supaya acaranya tidak terlalu dominan Arif Rosid ya, kita kasih kesempatan Wakil Ketua Fanta, TKN Fanta, ada yang mau memberikan testimoni mungkin.
Oh, kayaknya ada Deddy Uki di sini. Mas bro, Ya. kita suruh berdiri dulu Sob. Oh, mana? Komandan kita. Coba lu dong, lu suruh berdiri dong. Ayo dong, Mas Dede Uki, nih teman-teman dari PSI, Bung Akmal, terima kasih banyak. Kemudian ada Bung Ibnu, ada Ketum Sona, ada Bang Angga Wira, kemudian Bung Osko. Saya patut sebut juga dong. Yang Farhan dari Boy. Beliau ini dari Bogor jauh-jauh. Kemudian siapa lagi ya? Ketum Sarah belum datang. Juga teman-teman dari Golf Muda ada Bung David Herson. Ini ada 80 relawan di bawah koordinasi Bung David, relawan muda. Sis yang paling cantik Sis Seril, terima kasih banyak juga. Satu lagi nih, Bang Cut Anjani, paling cantik juga. Dipersilakan, silakan. Oke. Silakan, Deddy Uki. Siap, di sini aja kali ya. Terserah lo bebas, Sini biar aja. demokrasi. Lu mau di panggung situ juga nggak apa-apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Om Swastiastu, saya salam kebajikan, abang-abang. Ini langsung aja testimoni kan? Sebentar. Ya, jadi Bentar, gue potong. Nah, bentar, gue potong. Pidato lu boleh lebih lama, tapi nggak boleh lebih bagus dari Kaisang. Silakan. siap. Ya, ini gue diminta untuk ngasih testimoni ya, testimoni tentang bagaimana TKM Fanta di bawah kepemimpinan Mas Komandan kita Arif Rosyid berjalan ya. Satu hal yang pasti, yang paling saya notice, Mas Komandan ini menginginkan aspirasinya itu bergeraknya dari bawah ke atas, bukan sebaliknya dari atas ke bawah. Itu yang pertama. Dan memang itulah bagaimana cara demokrasi bekerja ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Mas Arif ini bukan hanya sekedar omon-omon. Ya, jadi saya ingat betul suatu hari ya, karena saya juga nyalek dan teman-teman caleg di TKN Fanta itu boleh difasilitasi misalnya cek kesehatan gratis karena di TKN Fanta ada Fanta Health ya. Mana Dokter Ardiansyah di sini? Ada nggak? Jadi ada Fanta Health di mana kemudian kita ngecek kesehatan gratis ya, difasilitasi oleh TKN Fanta, yang kemudian juga Mas Arifnya itu datang sendiri ke lapangan melihat warga ngecek kesehatan gratis, yang dimana di sini kita mensosialisasikan komitmen Prabowo Gibran bahwa yang pertama yang namanya berobat untuk rakyat itu gratis dan harga obat-obatan itu harus terjangkau, artinya distribusi obat-obatan harus merata. Dan di saat itulah kita merasakan bahwa di bawah kepemimpinan Mas Komandan ya, kepentingan kita ketika kita nyalek dan ketika kita harus pilpres itu berhasil kita rekonsiliasi. Bukankah begitu teman-teman wakil komandan ya? Dan inilah dia yang saya pikir saya malah sering bercandain Mas Arif ya. Saya bilang Mas Arifnya harus jadi menteri nih kayaknya. Iya. Sebenarnya nggak bercanda sih. Setuju nggak teman-teman TKN Fanta Mas Arif jadi menteri? Oke, saya pikir kayak gitu aja ya testimoninya. Dan ini baju merah bukan baju partai, ini adalah baju merchandise official Piala Dunia U20 Indonesia yang akhirnya batal, dan saya beli karena memang UMKM kita sudah produksi dan wajib di hari ini kita memakai pakaian lokal, dan ini adalah produk lokal. Siap, terima kasih. Terima kasih. Mantan itu puji-pujian Anda ini. Kata Arif Rosyid, gue tahu belum pernah pesur juga. Oke, terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Deddy Uki ya. Kita doakan juga semoga berhasil kemarin di pilegnya. Oke, setelah ini kita setelah ini akan ada penandatanganan antara Pak Rosan dengan Bang Arif Rosyid ya. Iya, belum Pak. Ini supaya dikunci dulu yang mulia duta besarnya. Anak-anak muda ini kan daripada diculik ke rengas belum udah dikunci di sini ya. Nah, Pakai tanda tangan aja kabur, apalagi enggak kan? nah gitu ya. Nggak jelas ini apa maksud tangan-tangannya, tapi tanda tangan dulu lah ya. Iya, tekan dulu barang ini.
Oh gitu, mau dengar habis ini. Ya. Ya, silakan Bang Arif, silakan nih gimana panitia? Tanda tangan dulu ya, ini sebuah komitmen ya dari yang mulia. Ya. Ini Bang Arif juga belum di briefing sama panitia. Tanda tangan aja, kasih pesan-pesan juga boleh. Nah, musik itu, Pak Said, Bang Arif silakan tanda tangan. Nanti ada masing-masing satu-satu. Iya, nggak boleh lebih tinggi loh. Lebih tinggi mancung kan? Iya. Oke, ini setelah ini ada pemberian cindera mata dari TKN Fanta. Ya, biasanya kalau ngasih kaos harus ini, ya. Cek, jadi kemenangan ini untuk orang muda 1, 2, dan 3. Setuju? Setuju? Jadi setelah ini udah nggak ada lagi 02 ya, semua sudah sama. Oke, terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk yang mulia Duta Besar Rosa Roslani dan juga Bang Arif Rashid. Silakan kembali ke tempat duduk. Thank you, yang mulia. Ya, thank you Bang. Itu tadi kita sudah menyaksikan ya, diberikan kaos tadi sebagai tanda dan juga sudah tanda tangan tuh ya. Mengaturkan banyak terima kasih kepada adik-adik karena percaya dengan pencalonan dan keputusan dari Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih. Saya hatur yang terima kasih karena saya bersaksi. Saya ada di ruangan Pak Prabowo waktu beliau dihadapi dengan suatu tantangan berat. Bahwa terusan saja banyak penasihat Pak Prabowo termasuk penasihat survei, ada beberapa penasihat survei mengatakan kalau Pak Prabowo memilih Gibran pasti akan kalah. Saya kira mungkin ada yang sudah tahu, banyak yang tidak tahu. Itu putusan yang sangat-sangat berat karena yang memberi nasihat serupa itu cukup banyak orang. Bahkan ada yang katakan Mas Bowo kalau memilih Mas Gibran langsung anjlok 8% dan tidak ada jaminan bisa rebound, tidak ada jaminan bahwa Prabowo bisa bangkit kembali dan akan kemungkinan bisa ambles lagi dari 8% bisa turun lagi dan yang naik itu kemungkinan besar yang naik itu namanya Anies dan Muhaimin. Itu saya bersaksi dan banyak yang memberi nasihat seperti itu. Tapi Pak Prabowo katakan bahwa realita di Indonesia, di tanah air kita 56% dari populasi Indonesia terdiri dari anak-anak muda, Gen milenial dan Gen Z dan mungkin gen lain, 56%. Dan di sini ada kesempatan emas untuk menuju Indonesia emas. Kita ada calon yang bisa mewakili generasi muda. Calon generasi muda yang bisa mewakili generasi muda. Dan kalau generasi muda tidak diberi kesempatan, kapan lagi? Kapan lagi? Dan kalau anak muda, dia katakan karena Prabowo dia adalah orang yang belajar dari sejarah. Prabowo adalah kutu buku
Dia pernah baca 2-3 buku per minggu, setiap minggu bisa 2-3 buku. Dan dia belajar sejarah. Ternyata dalam sejarah Indonesia ada amat anak muda yang luar biasa hebat. Banyak anak muda pun lupa sejarah, bahwa pernah dalam sejarah Indonesia pada waktu keadaan genting ada anak muda berumur 29 tahun yang waktu itu namanya Sudirman, dan pada usia 29 tahun yang kita sekarang memanggil Panglima Besar Sudirman, pada usia 29 tahun menjadi Panglima waktu itu TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Betul ya Mas Budiman? TKR 29 tahun. Dan banyak sejarawan menilai tanpa adanya Panglima Besar Sudirman belum tentu Indonesia bisa merdeka. Karena waktu itu Pak Karno dan Pak Hatta, Bung Karno dan Bung Hatta sudah ditahan oleh Belanda. Dan tidak ada figur yang setara dengan mereka. Kita ingat waktu itu ada Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir berumur 36 tahun, seumur dengan Mas Gibran sekarang. Dan waktu itu Panglima TNI sudah jadi TNI waktu itu tahun 48. Indonesia hampir dipadamkan, tapi Panglima Sudirman dengan umur 32 tahun beliau memutuskan tetap berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia. Dan waktu itu dengan satu paru-paru karena yang satu sudah mati, tidak bisa dipakai lagi. Beliau berjuang, dan dengan perjuangan beliau dan Tentara Nasional Indonesia dan rakyat Indonesia banyak terdiri dari anak-anak muda, kita bisa bertahan sehingga dunia internasional mengakui ketahanan bangsa Indonesia. Beliau Panglima Besar Sudirman meninggal karena penyakit TBC dengan umur 34 tahun. Sekarang beliau dikenang sebagai Panglima Besar, tapi justru banyak anak muda tidak tahu bahwa dia sebetulnya anak muda. Banyak anak muda pikir dia umur 50 tahun, 60 tahun. Karena sekarang jenderal kan banyak umur 50 tahun, betul? Itu. So, saya kira saya bisa sampai pagi bicara, tapi ini untuk ingatkan perjuangan Indonesia, kemerdekaan Indonesia itu diakibatkan, dihasilkan oleh perjuangan anak-anak muda, dan itu fakta, itu realita sejarah. Yang kedua yang saya mau sampaikan malam ini adalah saya senang sekali bisa ketemu adik-adik ini berdua. Saya sering nonton Total Politik, dan saya bisa sekarang ketemu dengan adik-adik yang luar biasa ini. Terima kasih. Kita mau undang Bapak, tapi dilarang sama Sarah. Dia paling kita Dia larang, Pak. dia ini datang juga Mbak Sarah ini, itu juga untuk mengawasi pidato Bapak ini. Begitu ya? Iya. Amin Bapak bilang tuh dia pulang tuh Pak. Dia datang sini supaya orang tuanya tidak terlalu lama bicara, karena dia tahu saya bisa sampai berjam-jam. Pak, izin satu pertanyaan dulu. Saya belum selesai. Oh belum, oh ya. Saya janji ini bisa singkat. Yang mau sampaikan seperti apresiasi dengan kawan-kawan adik-adik yang mewakili 01. Kita tepuk tangan.
Yang mewakili 03, kita tepuk tangan. Karena saya bersaksi, apa yang diucapkan Pak Prabowo itu dari hati yang sedalam-sedalamnya, bahwa dia menjadi pemimpin semua bangsa Indonesia, termasuk orang yang tidak memilih dia, termasuk orang yang melawan dia, termasuk orang yang mencaci dan menghina dia. Dia akan menjadi presiden untuk semua orang Indonesia. Dan saya tahu itu betul tulus, itu betul sungguh-sungguh, itu betul-betul ikhlas. Ya, so saya kira kita mensyukuri kemenangan untuk seluruh bangsa Indonesia karena dia sangat meyakini negara yang pemimpin-pemimpinnya, yang semua golongan politik dan kelompok-kelompok sosial masyarakat, kalau kita bisa rukun, kita bisa secara kekeluargaan, kita bisa memutuskan, kita bisa musyawarah mufakat, kita bisa satu konsensus, itu negara yang bisa maju, itu negara bisa jadi canggih, dan generasi dan anak-anak muda ini bisa nanti sejahtera, dan kita bisa membahagiakan ibu-ibu kita bisa membahagiakan cucu-cucu kita, nenek kita, kakek kita. Itu saya percaya, ya. Dan saya sekali lagi mau ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang hadir malam ini, 01, 02, dan 03. Kita suatu keluarga besar bangsa Indonesia. Terima kasih. Tanya apa kalau berani kok dulu. Bapak nggak masuk tentara, nggak masuk tentara. Pak Prabowo kan masuk tentara. Bapak kenapa nggak masuk tentara juga? Kayaknya tegasnya sama gitu. Pak, itu satu-satunya pertanyaan yang diperbolehkan sama Pak Sarah. Pertanyaan ke Bapak. Sisanya nggak boleh. Jujur ya, Ya. saya sebetulnya mau masuk tentara, tapi angkatan udara. Saya mau jadi pilot pesawat tempur. Namun keadaan mata saya kan pakai contact lens, Pak. Saya juga tutup buku seperti kalian berdua. Tapi ya jadi pengusaha ya lumayan juga ya. Sisanya di total politik aja Pak. Kan pemilu udah selesai. Diperbolehkan sama Mbak Sarah ya Pak. Pak, sama satu lagi Pak pertanyaan Pak. Tadi kan Bapak cerita soal Panglima Besar Sudirman umur 29 jadi Panglima. Kalau Mayor TNI umur berapa sekarang Pak? Bercanda Pak, bercanda Pak. Oke. Atau kucing Bobby. Umurnya kucing Bobby Kertanegara. Iya, berapa Pak umurnya Pak? Saya nggak tahu juga. Oke, tepuk tangan sekali untuk Pak Hasyim. Pak, boleh tanda tangan dulu Pak. Ya. Ini tanda tangan juga, artinya Pak Hasyim kalau sudah tanda tangan ikut mendukung Arief Rashid jadi komisaris. Iya Pak. Nanti dia bawa kita ke Pak Prabowo tanda tangan ini. Salam sejahtera. Terima kasih untuk dua teman saya ini yang selalu kocak dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas yang sering bingung juga kita menjawab. Termasuk tadi bagaimana menceritakan kok bisa saat 25 tahun yang lalu kami berhadapan, kami berseturu, sekarang bersekutu. Dulu bertanding, sekarang bersanding. That's the beauty of reconciliation. Itulah indahnya rekonsiliasi. Sebagai anak muda, teman-teman, saya punya prinsip dulu. Selagi muda, jangan takut salah dan jangan takut kalah. Di waktu yang tepat, yang salah akan dibenarkan, yang kalah akan dimenangkan. Kenapa saya bisa bertunggal Pak Prabowo? Orang yang sering berhadapan dalam situasi yang sama
yang pertaruhannya hidup dan mati, itu lebih banyak belajar dengan mereka yang ada di kubu sebelah. Seorang petarung, sesungguhnya seorang petarung itu jauh lebih banyak belajar dari lawannya daripada dari atasannya. Karena petarung dari dua kubu berbeda, pertarungannya sama-sama itu mati. Kita belajar ilmunya, mereka belajar ilmu kita. Saat bertemu, jauh lebih banyak kesamaan cara berpikir. Karena kita ditempa oleh keringat, dimandikan oleh keringat, dipermandikan oleh debu, dan dibakar oleh api yang sama. Bedanya kita ada di debu yang berbeda. Itulah yang membuat para petarung jauh lebih mudah memahami satu sama lain. Dan ternyata pemahaman itu membuat saya sadar kita punya concern yang sama. Setelah 25 tahun, saya bertambah usia, Pak Prabowo tambah usia, kita belajar banyak tentang kehidupan dan juga situasi nyaris kematian. Alhamdulillah, ketika saya memutuskan bertemu dengan Pak Prabowo Subianto pada tanggal 1 Suro, tanggal 18 Juli tahun 2023 di Kertanegara, saya menganggap hanya rekonsiliasi lah yang akan bisa membuat persatuan Indonesia lebih abadi. Ada yang bilang bertemunya Pak Prabowo dan Pak Jokowi rekonsiliasi. Menurut saya bukan, itu persatuan, itu kerjasama politik. Atau Pak Prabowo menjadi menang. Tapi pertemuan saya, pertemuan Mas Nusron, pertemuan Mas Fahri, pertemuan Agus Jabo, pertemuan Andi Arief dan Pak Prabowo, itu rekonsiliasi. Kalau kerjasama politik, upahnya paling posisi politik, jabatan, mungkin. Tapi kalau rekonsiliasi, upahnya adalah posisi sejarah. Dan kita bersepakat, jangan pernah takut salah waktu muda, jangan takut kalah waktu muda. Saat yang tepat, kita tidak menyesal bahwa kita pernah bertemu, kita pernah bertarung agar kita bisa saling bergabung. Kita pernah bertanding agar kita bisa saling bersanding. Kita pernah berseteru agar kita bisa saling bersekutu. Terima kasih.